والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. فصل وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما فإنهما دين الله القويم وصراطه المستقيم. من أحد بهما سلم وغنم ورشد وعصم ومن حاد عنهما ضل وندم ورد وقسم. واجعلهما حاكمين عليك ومتصرفين فيك وارجع إليهما في كل أمر ممتثلا لوصية الله ووصية رسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة. Faslun utawi iki iku fasal. Wa alaika lan tepono sira bitamasuki kelawan cecekelan, kelawan gegecokan bil kitabi kelawan kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah Rasulullah hadis. Wal i'tisami lan ngrekso awak bihima kelawan karone kitab lan sunnah. Wa innahuma mongko setuhune kitab lan sunnah iku dinullah agamane Allah al-qawim kang jejeg wa siratuhu lan dadalane Allah taala al-mustaqim kang lurus. Man utawi sapane wong iku akhoda ngalap sapa man bihima kelawan Al-Quran dan hadis Rasulullah salimah mongko slamet sapa man wa ghanimah lan untung sapa man wa rasyada lan bener lakune sapa man wa usimalan dan reksa sapa man. Ya wa alaika bitamassuk bil kitab was sunnah. Kita disuruh berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Wal i'tisam bihima dan menjaga dirinya dengan Al-Quran dan hadis. Fa innahuma dinullahil karena Al-Quran hadis itu ya agamanya Allah. Jadi agamanya Gusti Allah ya Al-Quran hadis itu. Jadi sampai ngaku Islam ya itu menjalankan Al-Quran dan hadis. Karena di sini terangkan fa innahuma sesungguhnya Al-Quran dan hadis itu adalah agamanya Allah al-qawim yang lurus. Wa siratuhu al-mustaqim dan jalannya Allah yang lurus. Jadi Al-Quran dan hadis itu ya agamanya Allah ya Al-Quran hadis itu. Kalau ngaku Islam ya harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dan jalannya Allah al-mustaqim juga Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai muslim ngaku Islam ya harus berpedoman Al-Quran dan hadis, mengikuti sirat perjalanan yaitu Al-Quran dan hadis. Man akhadha bima salima wa warasada wa usima. Barang siapa yang mengambil Al-Quran hadis, maksudnya kita setiap hari apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini bukan bahas akhirat, juga dunia kehidupan.
kehidupan dunia juga dibahas di dalam Al-Quran dan hadis, bahkan sampai politik, bahkan masuk ke WC masih diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Dan saya berpegang salimah wa ghanimah, akan selamat dan beruntung dan mendapatkan petunjuk, wa usimah dan dijaga. Wa man khat, dan utawi sapane wong lamun iku nyimpang sapa man anhuma saking Alkitab wa Sunnah, dolah moko sasar sapa man, wa nadima lan getun sapa man, wa halakana rusak sapa man, wa kusima lan den siksa sapa man. Jadi barang siapa menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Wa nadimah, dan juga akan menyesal. Wa halaka, dan rusak. Wa kusima, dan siksa oleh Allah. Dia ada yang mengatakan Quran gak cocok di Indonesia. Yang gak cocok itu bukan Al-Qurannya, manusianya yang tidak mencocoki Al-Quran. Saya bayangkan, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Terus kita gak percaya dengan hukum-hukum yang diciptakan Al-Khaliq, yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Ya keliru. Ya Allah, coba seandainya hukum Allah ditegakkan, contohnya pencuri, hukum pencuri dalam Islam potong tangan, termasuk pencuri, koruptor pencuri. Kira-kira semua koruptor itu potong tangannya, ada koruptor atau enggak? Saya yakin enggak ada. Mungkin ono ya satu dua kayak tangan putul ini, ya tangannya mari tangan kanan sikile dan sebagainya. Gak keretaan, gak akan berani. Mereka akan malu dengan apa? Dengan dipotongnya tangan dan sebagainya. Tapi lek ditahan, malah tahanan tambah pinter. Betul senior, ya apa yang caranya korupsi, kurang jitu ini cara maling copet ketemu ini apa tahanan. Kok bisa masalah ngono ae, wah kurang ahli ini caranya, tambah pinter. Kenapa? Itu hukumnya Allah yang dijalankan. Faja'al mongko ndadekno sira huma ing karone Al-Qur'an hadis hakimaini alaika, ingkang dadi hakim karone alaika ing atase sira. Dijadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai hakim yang menghukumi saya benar dan tidaknya itu. Siapa yang dijadikan hakim? Al-Qur'an dan hadis. Bab wis, baik itu bab waris dan sebagainya, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu kalau tidak dijalankan, aku gak gaya hukum Islam, gaya sama rata saja, laki 2 ya perempuan dapat 2. Akhirnya apa? Salah satu dari ahli waris itu memakan hartanya apa? Ahli waris yang lain. Jatah yang laki-laki akhirnya dimakan. Yaitu apa? Haram itu. Terus dimakan oleh anak-anak cucunya dan seterusnya. Akhirnya anak cucunya memakan barang haram. Gara-gara apa? Tidak mengikuti aturan Islam, tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Wa mutasarrifaini, dan ing dalem ngatur karone fika ing dalem sira. Di Al-Quran ya hakim yang menghukumi kamu, yang menghakimi kamu dan mengatur keduanya fik padamu.
warji' ilaihima lan baliyo sira kabeh ilaihima marang karone kitab lan sunnah fi kulli amrika ing dalem saben-saben perkara sira mumtasilan hale manut liwasiyatillahi marang wasiat Allah Ta'ala wa wasiyati rasulihi lan wasiati utusane Allah. Dan kembalilah kalian kamu kepada Al-Quran dan hadis fi kulli amrin dalam segala urusanmu. Jadi urusanmu semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Saya bekerja ini sudah cocok pada Al-Quran dan hadis atau tidak? Segala aktivitas sudah. Segala aktivitas kita kembalikan sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan hadis atau tidak. Kalau tidak sesuai maka jangan lakukan. Mumtasilan liwasiyatillah halim manut liwasiyatillah marang wasiate Gusti Allah, karena mengikuti wasiat Allah wa wasiyati rasulihi dan wasiatnya utusannya Allah. Jadi kita kembalikan kepada Al-Quran karena apa? Mengikuti wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina atii'ullah atii'u becik taat sira kabeh Allah ing Allah wa ati'u lan becik taat sira kabeh ar-rasul ing utusan Allah wa ulil amri lan pira-pira wong kang nguasani perkara mingkum hale tetep saking sira kabeh fa in tanaza'tum mongko lamun persulayaan sira kabeh fi syai'in ing dalam suwi-wiji fardu mongko balekno sira kabeh ing sek ilallahi marang Gusti Allah wa rasulilan utusane Allah. Ai alkitabi tegese marang kitab Allah wa sunnati lan sunnahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman atiullah wa atiur rasul. Di situ disebut atiullah. Taatlah kepada Allah, disebut atiullah. Secara mutlak kita wajib taat kepada Allah. Wa atiur rasul, ini juga disebutkan atiu. Taatlah kamu kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah wajib secara mutlak. Wa ulil amri tidak disebutkan atiu, langsung wa ulil amri. Jadi ulil amri ini orang yang menguasai perkara, termasuk pemerintah yang benar. Pemerintah gak benar, gak wajib kita ikuti. Termasuk ulil amri minkum ulama, para mustahid. Jadi ulil amri itu ya ulama, gak ada lagi. Allah, Rasul, ulil amri termasuk ulama wajib. Nah, ulama ini dilihat dulu, karena sekarang banyak ulama. Ulama ada dua, mana ulama dunia, ulama akhirat, ulama ulama sing elek. Nah, kalau ulama ini sesuai dengan Allah dan Rasul wajib kita ikuti. Tapi kalau menyimpang dari Al-Quran dan hadis maka kita nggak boleh mengikutilah atau kata dimakhlukin fi maksiatil khaliq. Boleh kita taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Fa itanaza'tum fi syai'in, apabila kau terjadi persulayaan fi syai'in pada sesuatu faruddu ilallah, maka kembalikan kepada
Allah wa Rasul. Nah, kalau sudah dikembalikan kepada Allah Rasul, Alkitab was sunnah. Kalau kembalikan kepada Allah berarti Al-Quran, dikembalikan kepada Rasul berarti sunnah, yaitu hadis. Hadis ini yang menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita tidak akan mampu memahami Al-Quran dan hadis. Apal biro sampai berapa ribu hadis sampai apa dan sebagainya. Karena nggak bisa, kalau bisa kalau kita memahami Al-Quran dengan akal kita sendiri bisa menyimpang nanti. Itu apa? Ya kita pahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman para ulama. Karena kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Iya, kita memang harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, tapi ojo difahami dewe, harus difahami dengan pemahaman para ulama. Karena mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima ini tasabtum bi lan tadillu abadan kitaballah wa sunnati. Dawuh Kanjeng Nabi, usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan barang ini tasabtum lamun cecekelan sira kabeh bi kelawan Allah lan tadillu mongko ora bakal sasar sira kabeh abadan ing dalem salawase kitabullah ing kitab Gusti Allah wa sunnati lan sunnah ingsun, yaitu hadis. Dawuh Kanjeng Nabi, saya wasiat kepada kalian bima ini tasabtum apabila kamu berpegang teguh dengan Allah lantadilu abadan, yang tidak akan tersesat selamanya, apa? Berpegang pada kitab Allah wa sunnati, kitabnya Allah wa sunnati dan hadis. Dan ada hadis lagi mengatakan kitabnya Allah dan ahlul bait. Karena ahlul bait ini ya sunnahnya Rasulullah, tapi ahlul bait yang mengikuti jalannya Rasulullah. Kalau ahlul bait yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah ya jangan diikuti. Wa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahajjatil bayda allati la 'iwaja fiha wa la amtan fa'rid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitab wa sunnah. Wa in sarra lamun bungahaken ka ing sira antakuna apa yen to ana sira 'alal huda iku tetep ing ngatasé pituduh bener salikan tur ngambah lil mahajjatil bayda marang dalan kang putih, dalan putih ya dalan yang hak. Alati la'i wajah kang ora ana bengkong iku mujud fiha ing dalem alati wala amta lan ora ana ledoke. Fa'arid mongko mentokno sira jami'aniyatika ing pira-pira niat sira wa akhlaqi kalan pekerti sira wa amali kalan pira-pira amal sira wa qawli kalan pira-pira pengucap sira alal kitab ing atase kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah Rasul. Jadi kalau fa'in saraka antakuna al huda, kalau kamu ingin menyenangkan antakuna al huda, mendapatkan petunjuk, salikan lil mahajjatil baita. Mahajjatil baita ini yang jalan kang putih, maksudnya yang hak, termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Allati la iwaja fiha, yang tidak bengkong, tidak menyimpang. Walam tafarid jami'an yang kewahladiyah, maka mentok nosiro. Jadi maksudnya ukurlah semua niatnya,
ukurlah semua niatmu dan akhlakmu, semua amalmu, aktivitasmu, wa qawlika dan ucapan alal kitab wa sunnah, diukur dengan sesuai dengan Al-Quran, hadis atau tidak. Jadi semua niat, akhlak, amal, aqwal, al-kitab wa sunnah. Kan ono kadang menurut tradisi iki wis akhlak, tapi menurut Al-Quran dan hadis bukan akhlak. Mana yang kita pakai? Ya akhlak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena akhlak itu kok Islam. Akhlak ini dari Islam. Dari Islam artinya dijalankan oleh para wali songo, sehingga ajaran Islam ini mentradisi dikemas oleh wali songo yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi ajaran yang diterapkan oleh wali songo itu ya dari Rasulullah, bukan dari budaya, bukan dari Rasulullah. Akhirnya ajaran Rasulullah ini mentradisi, dijalani oleh orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Seperti dulu, setelah ada keluarga yang meninggal, acara melean pitung dino dulu diisi macam-macam supaya gak sepi, ya kayak remi, rambol, ono sing naudzubillah sampai melanggar syariat. Akhirnya tradisi itu tidak dibuang oleh wali songo, diisi dengan acara tahlil 7 hari dan sebagainya. Ini apa? Ini syariat Islam ditradisikan, akhirnya mentradisi. Jadi bukan ajaran Nusantara, bukan ajaran Islam. Sekarang mulai ada Islam dibenturkan dengan Nusantara. Ya, semua itu kembali kepada Allah dan Rasul. Kadang dibenturkan pribumi dengan orang Arab. Orang Indonesia mau ngarap-ngarapi. Kita nggak ngarap-ngarapi. Kita tahu bahwa Rasulullah orang Arab. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menjadi syariat. Ono sing wajib, ono sing sunnah. Rasulullah pakaian jubah kita ikuti, pakaian Rasulullah dapat pahala karena mengikuti Rasulullah. Tradisi Arab asli ini ya telanjang sebelum adanya Islam itu telah telanjang. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, tradisi-tradisi yang enggak baik itu dirubah oleh Rasulullah. Bukan tradisi Arab lagi sudah. Tradisi bukan tradisi Arab lagi, akan tapi melakukan apa? Jadi syariat yang mentradisi, syariat yang mentradisi sudah. Jadi kita seumpama berkata atau mengucapkan atau berbicara bahasa Arab, kita niati mengikuti ucapannya Rasulullah. Kita niati mengikuti bahasanya Rasulullah. Ketika kita mengucapkan bahasa Arab dengan teman-teman kita ini diberi pahala dari niat. Aku masih orang Indonesia, ya, berbicara sama teman-teman bahasa Arab dengan niatan karena bahasa Arab ini bahasanya Rasul, dapat pahala. Ditambah lagi karena bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, tambah pahala. Diniati lagi karena bahasa Arab
akhirat, bahasa surga dan sebagainya, maka dapat pahala lagi. Bukan ke arah-arahan itu, bukan. Memang kita menjalani apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak kira lali sampean masuk bahasa Arab nanti konco-konco yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia gak kira lali. Karena itu sudah menjadi bahasa kita. Baiklah. Fahuk mongko ngalapo sira ma ing barang wafaqo kang nyocoki apa ma wadah lan ninggal sira ma ing barang khalafa kang mulayani apa ma. Jadi ambillah ma wafaqo yang mencocoki pada Al-Qur'an. Ambil wadah ma khalafa dan tinggalkan apa yang melayani pada Al-Quran. Wa'mal alal ikhtiyar lan ngamal sira alal ikhtiyar ing atase ngati ikhtiyar ono sing ngalalno ono sing ngaranno untuk hati-hati melu sing ngaranno wae dan sebagainya. Apalagi sekarang ini banyak acara maulud ya, yang nggak pakai adab, termasuk yang nggak pakai adab itu ketika mahal qiyam berdiri karena Rasulullah hadir di situ. Kadang diisi acara-acara apa bukaan duit wadang ya dan sebagainya itu pada mahal qiyam, akhirnya nggak bisa khusyuk saja kita hadir hormat dengan hadirnya Rasulullah, tapi di situ bingung dengan rebutan uang, rebutan mengambil apa itu barang-barang biasa. Itu sudah tradisi yang nggak benar itu, karena nggak adab. Rasulullah hadir, kita seharusnya kita tahu dengan tawadhu, justru kita rebutan panci dan sebagainya, ono sing buang duit. Makanya sini kampung sini pernah saya marahi. Karena apa? Pada waktu mahal qiyam kok duit diungkar-ungkar itu calon-calon ini tidak ada dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu apa? Tradisi seperti itu kelihatannya baik, tapi apa? Justru tidak baik. Harus kita rubah. Wattabi' lan anuta sira al ahsana ing luwih bagus abadan ing dalem salawase. Jadi kita harus ikhtiar, hati-hati dan mengikuti yang lebih baik selamanya. Kalau sing lebih apik kita ikuti yang lebih baik. Wala tabtadi lan ojo gawe bid'ah. Orang gawe model siro, gawe bid'ah siro fiddin ing dalam agama. Wala tabtabi lan ojo anut siro ghairu sabilil mukminin ing liyane dadalane wong mukmin. Fatah saro mongko sebabe kepit rugi siro ad-dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat ing dalam akhirat. Zalika utai mengkono rugi tuno dunya akhirat wa ya zalik iku al khusranu tuno utawa rugi al mubin kang pertelo. Di sini janganlah berbuat bid'ah di dalam agama. Bid'ah ini yang menyimpang dari ajaran Islam. Mereka menyimpang disebut bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu terbagi tiga nanti. Ya, bid'ah terbagi menjadi tiga. Ini kata-kata hadis kul muhdasin bid'ah wa kul bid'ah dhalalah. Ini gak boleh dimakan secara mentah hadis Kanjeng Nabi. Setiap
sesuatu yang baru bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Maknanya memang seperti itu, tapi nggak boleh kita pahami dengan akal kita sendiri. Karena dalam ahli sunnah wal jamaah ini ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah dan sebagainya. Kalau di sini nanti disebutkan bid'ah itu ada 3. Ini menurut Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jadi janganlah kau berbuat bid'ah di dalam agama, dan wala tattabi' ghaira sabilil mukminin, dan kau jangan mengikuti jalannya selain jalannya orang mukmin. Itu kita harus mengikuti ya posisi jalannya orang-orang mukmin. Karena kita setiap hari dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita doa. Tadi diterangkan jalannya lurus sama Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita mohon kepada Allah setiap hari, wajib 17 kali sehari semalam, wajib. Sebenarnya kan Fatihah kan 17 kali. Kita wajib memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Termasuk Al-Qur'an dan hadis yang ditempuh oleh para nabi, syuhada, sholihin. Itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Termasuk jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang kau beri nikmat? Minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Kamu lihat nikmat di sini, nikmat yang apa? Kamu lihat aja. Justru para nabi, para penerus Rasulullah, mereka banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan, tapi mereka tetap sabar, mereka tetap di jalan Allah. Kenapa? Mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Makanya Habib Abdullah mengatakan Al-Quran dan hadis itu agamanya Gusti Allah. Itu siratal mustaqim, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi lek ngaku Islam gak mengikuti Al-Quran dan hadis, gombal. Islam gombal. Wa iya kalam wedya sira wa muhdatsatil umur ing pira-pira wa mukhtalifatil ara lan bedone pira-pira penemu pendapat. Muhdatsatil umur, sesuatu yang baru yang menyimpang dari Islam. Banyak hal-hal yang baru gak menyimpang, justru lebih baik, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para auliya, nanti insya Allah akan diterangkan. Wa mukhtalifatil arab, dan bedane pendapat-pendapat sing penemu-penemu yang menyimpang dari ajaran Islam. Faqad qala alaihi salatu wassalam, antum tahu sapa Rasulullah, kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsin utawi saben-saben perkara kang anyar iku bid'atun, aran bid'ah. Wa kullu bid'ah utawi saben-saben bid'ah iku dhalalatun, kesasar. Iki hadise artine ngene. Setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, tersesat. Iki gak oleh dipahami dhewe, gak boleh. Jadi dhalalah bid'ah, yang dhalalah itu bid'ah yang bagaimana? Nah, ini perlu kita memahami dari keterangan para ulama. Gak titik bid'ah dhalalah itu tahdilan dhalalah. Kan Kanjeng Nabi gak tahu merek kumpulan tahdilan mau. Manakiban dhalalah. Kalau Kanjeng Nabi gak tahu manakiban dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Kabeh
nglakoni Kanjeng Nabi dolala, sampean HP lho dolala sampean. HP dolala. Sampean kacamataan ya dolala, wong Kanjeng Nabi kacamataan. Itu ono pabrik kacamata piye ya. Akeh sepeda pancal sampean dolala sampean. Sepeda motor, maci, Kanjeng Nabi biyen gak sepeda. Dolala iki. Gak gawe mobil Kanjeng Nabi. Ya gawe yo buruk ngono. Wa qala alaihi salam man dawu sapa Rasulullah man utawi sapane wong dasa iku nganyaraken sapa man fi amrina ing dalam perkara ingsun hadza iki perkara ma ing barang laisa kang ora ana apa ma minhu tetep setengah saking amrina bahwa mongko utaima alaihi ing atase man iku raddun ketolak sesuatu yang baru malaysia minggu bahwa rasul sesuatu yang baru ini sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi nggak menyimpang tambah bagus, nggak apa-apa. Koyo streaming barangnya secara langsung ya, kalau zaman anu ya. Tapi ngaji aku kerko, saya iso ngaji, males hadir wis turu-turuan abe. Itu ya beda itu, tapi beda hasanah. Tapi sing biasa ngaji, ya, wis timbang budal, ono itu kapopo tapi ganjarannya beda. Beda ya, sampai nek laku setiap langkah ini pahala sudah semakin jauh semakin bagus. Ono langkah semakin banyak. Sampai nggak sepeda, mobil dan sebagainya, jadi itu bensinnya barangnya. Mobil, mungkin ventilnya bisa mumpeti biro ya, ventilnya, doai bondo ya. Insya Allah ya kakalah bisa melakukannya. Melaku bondo tenaga ya dihitung tinggalnya sampai waktu itu mulai saya sampai kaudanan jano wis sampai kaudanan itu jadi saksi ngaji apa wis saksi wis ya saksi menjadi saksi hidup saksi hidup wis ini anu ahli ngaji nih ini satu udan itu saksi nih kalau ya Allah jarene banyu udan itu kan ya ngaji banget coba diudan waktu saiki sekolah udan berangkat ya ngaji udan gak berangkat padahal payu untuk jas udan dan sebagainya. Wal bidah salasun utai piro-piro bid'ah iku salasun telung perno menurut Habib Abdullah bin Abdul Haddad bid'ah itu ada 3. Yang kita tahu kan bid'ah ada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ini menurut Habib Abdullah bid'ah itu ada 3, yaitu bid'atul hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bagus ini ya diperbolehkan, hasilnya gak masuk kulu bid'ah dolalah, gak masuk itu karena tidak menyimpang dari ajaran Islam. Wahia utawi bid'ah hasanah ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah. Itu ma barang ro'ah kang nemu itu ya pandangan berpendapat ing mas sapa imatul huda piro-piro imam itu pitunjuk termasuk pendapatnya para mustahid dan sebagainya para imam mimma saking paling wafiqul kitab was sunnah kang nyocoki apa mah ing kitab dan Quran
ing kitab Al-Qur'an wa sunnati lan hadis Rasulullah. Termasuk pendapat-pendapatnya para imam, para sahabat, para mujtahidin. Ini banyak para imam, para mujtahidin melakukan hal-hal bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah maksudnya mimma yuwafiqu al-kitab wa sunnah, yang mencocoki pada Al-Qur'an dan hadis. Min haitsu, saking sekirane arah isarul aslah, utawi milih perkara kang luwih patut, wal anfa'ilan kang luwih manfaat, wal ahsani kang luwih bagus. Apa? Karena terjadi bid'ah hasanah itu karena memilih yang lebih aslah, yang lebih bagus, wal anfa' lebih manfaat, wal ahsan dan lebih bagus. Jadi Islam ini disuruh mengembangkan, tapi yang penting ada pedomannya Al-Quran dan hadis. Wadhalika mengkono bid'ah hasanah, mengkono bid'ah hasanah iku kajam Al-Quran kaya ngumpulaken Al-Quran fi mushafi Abi Bakar marang kang den fi mushafi ing dalam mushafi kang den anakaken dening Abi Bakar. Mushaf yang dikumpulkan oleh Abi Bakar. Al-Quran itu apa? Ya gak dikumpul, akhirnya dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar, tapi belum dicetak. Dikumpul tapi belum dicetak. Itu hal yang bid'ah. Kalian bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Terus wanas bin diwan, dan jenengaken diwan majlis musyawarah. Ada yang mengatakan membuat buku daftar, kayak pembukuan mengenai keuangan dan sebagainya. Ini lebih hal yang bid'ah ini, tapi bid'ah hasanah. Dan sholat tarawih di Umar kang den anakaken den ono di Umar kedening sahabat Umar, sahabat Sayyidina Umar. Tarawih itu bid'ah, itu berjamaah ya bid'ah. Karena dulu pernah Rasulullah sholat tarawih, setelah itu diikuti para sahabat. Khawatir diwajibno, akhirnya Rasulullah tidak sholat di masjid, sholat di rumah. Setelah meninggalnya Rasulullah, takut sholat tarawih ini lenyap begitu saja, akhirnya dihidupkan oleh Sayyidina Umar berjamaah. Ini termasuk bid'ah hasanah. Ya, bid'ah kan karena aslah lebih bagus, wa anfa lebih manfaat. Coba sampai sholat tarawih ijen 20, kira-kira sholat sampai males ya, tapi lek bareng semangat. Ya, apa mana sih maca suarane enak, ya, suarane enak, tapi ngantuk, ya, kadang wis ngantuk itu ya, ada sholat masjid itu kan, ada sopo boleh ya, ngantuk, untuk gak tipu ya. Kapo itu termasuk apa? Tarawih itu ya bid'ah hasanah. 20 rakaat sebagainya. Wa tartibul mushaf, lan ngurutaken mushaf. Nah, tartib dulu Al-Qur'an itu gak urut, akhirnya dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ya, wa tartibul mushaf wal adzan al-awwal kang awal yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat li Utsman. Ketuwe sahabat Utsman. Tatibul mushaf ditertibno mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu Sayyidina Utsman. Al-Bid'ah enggak urut kayak ngono. Ditertibkan oleh
Jumat di Usman. Kan dina Jumat kan ada dua. Gini. Adzan kan ada dua adzan ada dua lain Jumat ya. Itu Sayyidina Utsman sing dulu nggak ada. Jumat adzan pertama dan adzan kedua. Itu apa? Bid'ah itu. Tapi tidak menyimpang. Karena ini ada aslah wa anfa wa ahsan. Terus kita nggak ngaji ini ya, itu ono bid'ah ini. Ini ono manune barang ini, ono mikir barang bid'ah ini ya. Tapi aslah wa anfa. Kan gak ini sing ngaji, mau kamu gak mau ngaji. Wong nek cerita alhamdulillah Ustaz, kula wiritan ya melok wiritan kula sampeyan. Oh, ngrungokno apa ngaji ambek masak. Iki anfa wa aslah. Ya, anfa wa aslah. Niate male double. Gak gak nelayani sing ngaji tok juga tonggo-tonggo. Insyaallah mari ngono corong Pak. Dadi foto. Tonggo-tonggo sebelah. Apa semakin iki apa bid'ah ini. Tapi bid'ah hasanah, tidak menyimpang. Kenapa dilakukan? Karena aslah wa anfa wa ahsan. Wa kamil qital bughad lan netepaken hukum peperangan merangi wong kang padha berontak di aliin dene Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wal khulafail arba'ah lan para khalifah kang papat. Ini termasuk bid'ah. Merangi wong sing berontak. Ini dilakukan oleh para sahabat termasuk Sayyidina Ali. Padahal mereka orang Islam, seperti sahabat Abu Bakar yang pertama kali diangkat menjadi khalifah. Siapa yang diperangi terlebih dulu oleh Sayyidina Umar? Sahabat Abu Bakar. Orang-orang yang enggak mau mengeluarkan zakat. Padahal mereka bersahadat, tapi karena tidak mau mengeluarkan zakat diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Umar sendiri mengatakan, loh mereka sudah bersahadat, gak peduli walaupun mereka bersahadat tapi gak mau zakat, diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Akhirnya apa? Banyaknya zakat lagi, yaitu orang-orang munafik, orang Islam di luar Islam. Akhirnya, suatu ketika Sayyidina Utsman mengakui kebenarannya sahabat Abu Bakar. Seandainya jika dulu tidak diperangi orang-orang yang tidak mau zakat ini, banyak orang-orang yang tidak zakat. Nah ini memerangi orang-orang Islam ini juga bid'ah. Maksudnya yang sing berontak. Nah, seperti memerangi orang-orang yang enggak zakat. Kan Rasulullah kan enggak pernah dulu ya. Tapi dilakukan oleh para sahabat. Bid'ah hasanah. Ini aja mudah-mudahan manfaat ya Rabbana